Halo, kembali lagi bersama kami. Kali ini saya akan membahas beberapa cara untuk membuat sebuah garis dari feature line. Dalam memulai grading, kita tentunya harus memiliki sebuah feature line. Karena itu penting untuk kita memahami bagaimana cara awal untuk membuat sebuah garis feature line. Nah, garis feature line sendiri kita dapat membuat dengan beberapa cara, yaitu create feature line from object, create feature line from alignment, create feature line from corridor, dan yang terakhir line from step offset. Nah, penjelasannya yaitu create feature line kita dapat membuat secara langsung dengan membuat garis feature line secara manual atau tracing. Yang kedua, create feature line from object kita dapat membuat secara langsung feature line dengan memilih objek berupa arc polyline dan 3D polyline. Ketiga, kita juga dapat membuat feature line berdasarkan alignment. Nah, untuk create feature line from alignment, di sini feature line akan secara otomatis memiliki elevasi yang menyesuaikan dengan geometrik dari muka tanah alignment. Kemudian yang keempat, create feature line from corridor. Nah, from corridor ini tentu kita harus memiliki sebuah koridor berupa koridor jalan misalkan. Kelebihannya, ketika feature line mereferensi kepada koridor, maka elevasinya secara dinamis berubah mengikuti elevasi koridornya. Dan yang terakhir, create feature line from step offset. Nah, dari namanya kita tentu telah ketahui offset itu adalah akan menggandakan sesuai dengan jarak dari objek awalnya. Nah, objek awalnya itu berupa feature line, survey feature, atau polyline, atau juga 3D polyline. Oke, kita langsung saja coba satu persatu cara membuat feature line dengan mudah. Nah, yang pertama yaitu create feature line. Kita ke AutoCAD, kita pilih feature line, kemudian create feature line. Nah, di sini dia meminta seperti biasa masukkan site, style, dan yang lain-lainnya. Kita oke saja. Nah, di sini kita tadi sudah jelaskan bahwa create feature line dia secara langsung menggambarkan atau tracing garis dari feature line-nya. Misalkan di sini kita kasih elevasi 1, kemudian dia meminta jarak yang lainnya atau ke arah mana feature line akan dibuat. Misalkan di sini 2, kemudian di sini. Nah, dalam membuat feature line secara langsung ini, kita dapat menentukan sesuai grade, slope, elevasi, difference, surface, dan transition. Nah, ini kita dapat praktekkan secara langsung agar kita dapat memahami perbedaan dari penggunaan perintah bagiannya yaitu grade, slope, elevation, difference, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita dapat membuat feature line berdasarkan objek. Misalkan kita memiliki sebuah objek polyline, kita klik. Misalkan di sini kita telah memiliki polyline. Kita ke feature line, kemudian create feature line from object. Kita seleksi saja objeknya, kemudian enter. Ini adalah seperti biasa, maka muncul tampilan create feature line berdasarkan site-nya dan yang lain-lain. Kita klik OK. Nah, di sini karena kita assign-nya di checklist, kita dapat memasukkan elevasinya, misalkan 2, atau berdasarkan surface. Kita misalkan elevasi saja. Nah, maka di sini dia akan memiliki feature line dengan elevasi 2. Nah, kemudian yang ketiga adalah create feature line from alignment. Nah, di sini misalkan kita memiliki alignment atau kita coba buat dahulu alignment-nya. Misalkan di sini kita beri nama V. Kemudian kita buat alignment-nya. Nah, setelah itu kita masukkan geometriknya atau surface-nya. Kita draw saja. Nah, di sini dia memiliki profil dari alignment. Kita naikkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tentu kita memiliki muka tanah. Untuk membuat feature line berdasarkan alignment, kita pilih create feature line from alignment. Maka dia meminta alignment-nya, kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa settingan atau pengaturan dari alignment-nya. Misalkan kita oke. Kita oke lagi, maka feature line akan dibuat berdasarkan alignment-nya. Nah, alignment ini elevasinya akan menyesuaikan dengan elevasi muka tanah sesuai dengan profil yang ditunjukkan di sini. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya create feature line from corridor. Nah, untuk membuat feature line berdasarkan koridor, tentu kita harus memiliki sebuah koridor. Misalkan di sini saya memiliki koridor yang akan dibuat feature line-nya berdasarkan koridornya. Kita pilih create feature line from corridor.
Nah, di sini dia akan meminta objek dari koridor yang akan dijadikan sebuah feature line. Di sini ada bagiannya all region with polygon. Nah, kita coba akan membuat feature line dari semua bagian koridor. Kita pilih all. Nah, di sini akan muncul pilihan dari menu koridor yang telah kita seleksi. Kita misalkan OK atau extract. Nah, di sini dia akan memiliki feature line atau koridor tersebut telah dijadikan feature line. Nah, kelebihannya, feature line berdasarkan koridor, dia akan secara dinamis merubah elevasinya sesuai yang diinginkan. Misalkan, kita akan rubah dia menjadi timbunan. Kita pergi ke desain dari profilnya, misalkan kita naikkan setinggi ini. Nah, feature line di sini dia akan mengikuti sesuai dengan perubahan yang ada pada profilnya. Dan yang terakhir adalah create feature line from step offset. Nah, untuk membuatnya kita perlu sebuah objek berupa misalkan di sini ada feature line, polyline 3D atau survey feature. Maka misalkan kita memiliki feature line, kita pilih create feature line from step offset. Kemudian dia meminta jarak berapa yang akan di offset, misalkan 5 meter. Kita enter. Kemudian kita seleksi objek yang akan digandakan atau di offset. Misalkan kita di sini. Nah, kemudian pilih sisi kemana yang akan di offset. Misalkan keluar. Nah, di sini ada bagian pilihan dari perintahnya yaitu berdasarkan grade, slope, elevasi, atau variabel. Nah, kita coba pakai dengan grade. Misalkan kita ingin dia memiliki grade-nya 10%. Nah, maka sudah tentu dia akan menyesuaikan dengan grade 10%. Ini 675,8, maka di sini 676,3. Nah, untuk yang lainnya silahkan dicoba agar memahami perintah dari bagian create feature line from step offset. Nah, untuk video kali ini mungkin sekian. Semoga bermanfaat dalam membuat atau mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat create feature line pada AutoCAD Civil 3D. Sekian dan terima kasih.